Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada pertemuan ke-31, chapter 31. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika untuk dinamika gerak lurus. Kita mulai pembahasannya pada soal nomor 1. Seperti dalam gambar ini. Ya, ini gambarnya yang kita inginkan, sebuah balok bermasa M1 1 kg. Ya. Yang ini 1 kg mula-mula diam di atas papan bermasa M2 2 kg di atas meja. Ya. Ini mejanya yang dihubungkan dengan tali ringan dan katrol. Papan memiliki koefisien gesek kinetik 0,3 dan koefisien gesek statis 0,5. Jadi papan ini ya terhadap mejanya adalah memiliki mu K 0,3 atau mu S 0,5 dengan meja dan balok ya. Ketika dilepaskan M3 ya, menarik tali dan mempercepat papan. Berarti ini bergerak papan M2 ya. Tentukan masa maksimum M3 yang mengizinkan M1 untuk bergerak bersama-sama dengan papan tanpa selip. M1 dan M2 bergerak bersama setelah M3 dilepaskan, berapa M3-nya? Itu berapa M3-nya? Berapa kilogram kan itu? Supaya tetap bergerak bersama-sama sistemnya ini. Kita bahas bersama-sama. Maka M3-nya berapa? Maksimumnya sistem bergerak bersama-sama. Ya, semua percepatan, semua benda sama. Gaya gesek statis antara balok 1 dan 2 bernilai maksimum ya, agar balok 2 tetap diam ya. Agar balok 2 tetap diam. Jadi ini ya, supaya tetap diam ya, maka M1 dengan M2 bernilai maksimum atau mu S-nya 0,5 ya, tetap diam. Gaya gesek statis yang bekerja antara balok 2 dengan meja ya. Berikut diagram gaya masing-masing benda. Maka karena bergerak bersama-sama itu berarti A1 sama dengan A2 sama dengan A. Ya. Kemudian M1 1 kg, M2 2 kg, mu K-nya 0,3, mu S-nya 0,5. Ini gaya-gaya yang bekerja. N12 berarti pada benda 1 ini adalah M1G. Gayanya ya yang bekerja adalah gaya gesekannya F12 ya. Ini pada balok pertama, ini juga pada balok pertama. Kan itu. Balok pertama, kemudian ini gaya gesekan balok kedua dengan meja. Kan itu. Ini tegangan talinya, kemudian N12 menekan menekan balok 2. Maka N12 kemudian balok 2 dengan N2 dengan meja ya menekan atau dikatakan mendorong, seperti mendorong pada balok M1G. Maka ini pada balok M2, papan M2 ini ya, kemudian ini pada M3. T berbanding ya dan berlawanan arah dengan M3 dikalikan dengan G.
Sekarang kita lihat, nah, kita tulis kembali ya. Maka sekarang gaya-gaya yang bekerja pada benda baik yang mendatar atau yang vertikal. Sekarang pada balok 3 dulu ya, yang ini. Maka MG karena ini menurun ya, maka MG searah dengan A. M3G searah dengan A, maka M3G dikurangi T itu sama dengan M3A. Ini pada balok yang ketiga ya. Kemudian T-nya sama dengan M3G dikurangi M3A. Ini persamaan pertama. Sekarang kita lihat pada balok pertama ya. Ini balok pertama ya, maka N12 sama dengan M1G ya. Pada sumbu Y yang ini ya, adalah N12 dikurangi M1G sama dengan 0, maka N12 sama dengan M1G. Ini sebagai persamaan 2. Sehingga ya pada sumbu X ya adalah F12 sama dengan M1A. Ini bergerak ke sana kemudian turun pada M3 ya. Maka dengan demikian F12 sama dengan M1 dikalikan dengan A. F12 adalah gaya gesekan, maka mu S M1G sama dengan M1A. M1 dibagi M1 adalah 1, maka A-nya sama dengan mu S dikalikan dengan G. Ya. Itu persamaan pada benda 1. Sekarang persamaan pada benda 2. Ya. Yang sarah sumbu Y atau yang vertikal dulu. Maka pada sumbu Y ini ya M2G searah dengan N12 berlawanan dengan N2 dengan mejanya. Maka N2 kita ambil yang ke atas ya. N2M dikurangi N12 dikurangi M2G sama dengan 0. Ini dikurangi yang ini. Ya. Maka ya masukkan nilai N12 ya. N12 adalah M1G. Maka ya persamanya kalau dilakukan N2M sama dengan N12 ditambah M2G. Artinya ya pada M1G ini kalau dimasukkan menjadi jumlah massa 1 di jumlah massa 2. Kemudian semuanya dikalikan dengan G. Maka M1 ditambah M2 semuanya dikalikan dengan G. Ini sebagai persamaan 4. Paham ya? Ini pada sumbu Y-nya. N2M, N12, M2G. Sekarang kita ambil yang mendatar. Ya. Yang mendatar ada gaya gesekan 1-2, gaya gesekan 2 dengan meja. Berlawanan arah dengan T. Maka ya kita tulis dulu ya boleh. Ya. Ini ya F2 ya M sama dengan mu K dikalikan dengan N2M. Ini sudah ada persamaan 4, maka F2M itu sama dengan mu K perkalian dari M1 ditambah M2 dikalikan dengan G. Ini adalah persamaan 5 digabung dari N2M dengan F2M ya. Jadi gaya gesekannya ketemu, 1-2 sudah ketemu, F2M sudah ketemu. Maka ya pada sumbu Y. Nah, sekarang pada sumbu Y karena ini faktornya sudah ketemu semua. Sekarang kita lihat pada sumbu Y T dikurangi F12 dikurangi F2M ya. T dikurangi F12 dikurangi F2M sama dengan M2 dikalikan dengan A ya. F12 sudah ada, F2M juga sudah ada, maka kita bisa menentukan nilai T pada massa yang kedua ya. Sehingga kita lanjutkan ya.
Ini persamaan yang sudah ada, yang sudah kita kumpulkan semua ini, ya. Maka yang persamaan 6, ya, di sini ada F12, ada F2M. Sehingga masukkan persamaan 3 dan 5 ke persamaan 6 sini, ya. Maka menjadi T-nya ini F12 negatif M1A. Dikurangi F2M, ini adalah muka perkalian dari M1 ditambah M2 dikalikan dengan G, itu sama dengan M2A. Ya. Maka ini kalau dikalikan semua, ya kita ambil dulu faktornya. Maka T-nya sama dengan, ya, kumpulkan percepatan dengan percepatan, maka ketemunya M1 ditambah M2 dikalikan dengan A. Kemudian ini, ya, menyuka perkalian dari M1 ditambah M2 dikalikan dengan G. Disebut sebagai persamaan 7. Kemudian persamaan 1 sudah menunggu. T-nya sama dengan M3G dikurangi M3 dikalikan dengan A. Maka substitusi persamaan 1 dan 7. Ini yang kita inginkan. T sama dengan M3G dikurangi M3A. T sama dengan menyuka perkalian 1 M1 ditambah M2G ditambah dengan perkalian M1 ditambah M2 dikalikan dengan A. T dikurangi T adalah 0. Kan itu. Ya. T dikurangi T adalah 0, maka M3G dikurangi yang ini. Nah, M3G dikurangi muka perkalian M1 ditambah M2 kali G. Sama dengan ini menjadi dijumlahkan semua. Ya. M1 tambah M2 tambah M3 dikalikan dengan A. Maka A-nya tadi, ya, A-nya tadi sudah ketemu siapa? Sudah ketemu harganya adalah mu S dikalikan G. Maka kita ambil persamaannya, ya. Kita pisahkan, ya. Maka M1 ditambah M2 perkalian dikalikan dengan mu S dikalikan dengan G, M3 itu dikalikan dengan mu S dikalikan dengan G. Kenapa demikian? Di depan sini sudah ada ini. Ya. Muka perkalian M1 ditambah M2 dikalikan G, kemudian M1 ditambah M2 mu S dikalikan dengan G. Maka ini ada yang sama di sini, maka M3-nya dipisahkan. Sehingga, ya, nah, ini, ya, G dibagi G semuanya 1, ya. Ruas kiri G, ruas kanan G dibagi menjadi 1. Maka tinggal M3, di sini M3, kan itu, ya. Maka dikumpulkan, ini menjadi negatif ke ruas kiri, ini menjadi positif ke ruas kanan, kan itu. Maka M3 dikurangi M3 dikalikan dengan mu S. Maka 1 dikurangi mu S dikalikan dengan M3. Ini dipindah ke ruas kanan, maka yang dijumlah adalah mu K ditambah dengan mu S. M1 ditambah M2 sama, maka mu K ditambah mu S itu sama dengan mu K ditambah dengan mu S perkalian dari M1 ditambah dengan M2. Yang diminta persyaratan M3, kan itu tadi. Ya, maka M3-nya itu sama dengan mu K ditambah dengan mu S. Pada awal tadi persyaratan M3, ya, supaya bergerak sama-sama, maksimumnya berapa, kan itu. Maka mu K ditambah mu S perkalian M1 ditambah M2 dibagi dengan 1 dikurangi dengan mu S. Ini adalah persyaratan yang diinginkan pada soal nomor 1. Ya. Masukkan data-datanya. Ya, datanya M1 1 kg, M2 2 kg, mu K-nya 0,3, mu S-nya 0,5. Ini masukkan nilai-nilainya, maka 0,3 ditambah 0,5. 1 ditambah 2.
ini 0,8 kali 3 ya. 0,8 kali 3 2,4 ya. 2,4 dibagi 1 dikurangi 0,5 0,5 24 dibagi setengah ya. 24 dibagi 5 4,8 kilogram. Jadi ini 2,4 dibagi ya 0,5 sama saja 24 dibagi 5, ketemunya bahwa M3 24/5 sama dengan 4,8 kilogram. Ini yang diinginkan, seharusnya bisa bergerak bersama-sama. Maka percepatan A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Itulah keseluruhan pada soal nomor 1 demikian. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Nah, sebuah balok bermasa M ditahan dengan 2 buah tali horizontal dan 2 buah tali vertikal, terletak di dalam sebuah mobil yang mula-mula diam. Ya, jika mobil kemudian dipercepat dengan percepatan A ini, ya, balok tetap diam terhadap mobil. Ya, posisi balok berubah terhadap mobil. Mungkin bisa bergeser ke kanan atau ke atas ke bawah, kan itu. Ya, kemudian, ya, tentukan percepatan balok atau mobil. Nyatakan dengan T1, T2, T3 dengan T4 atau dengan G. Ya, dan G-nya. Jarak yang ditempuh mobil selama waktu T, nyatakan T1, T2, T3, T4, G, dan T. Ya. Kita ambil yang diketahui adalah 1. Diagram gaya yang bekerja pada benda. Ini diagramnya dibuat sederhana supaya kita mudah memahami. T akan bertahan ke atas, T4 ya. Kemudian T1 akan bertahan ke kiri, T2 akan bertahan ke kanan searah dengan mobilnya. Kemudian bendanya selalu ke pusat bumi ya, MG, maka T3 akan bertahan ke bawah. Inilah yang dikatakan. Ada horizontal, ada vertikalnya. Berapakah A-nya? Untuk balok dan mobil. Yang B, jarak yang ditempuh benda ya, atau ditempuh mobil dalam waktu T. Nyatakan semua menggunakan besaran T1, T2, T3, T4, G, dan waktunya. Kita bahas bersama-sama. Ya. Percepatan balok atau mobilnya. Nah, ini gambarannya demikian. Karena ada arah mendatar, ada arah vertikal, kita ambil persatu permasalahannya. Yang horizontal, yang ini. Nah, maka T2 harus dikurangi T1. Baru sama dengan MA, kan itu. T2 ya, T1 dikurangi T2 harus sama dengan MA. Ya boleh demikian, maka A-nya sama dengan T1 ya, dikurangi T2 dibagi dengan M. Jadi persamaan ini sama jadinya ya. Maka dengan demikian itu yang diinginkan ya pada gerak horizontal. T2 dikurangi T1 dikurangi T2, maka itu sama dengan M dikalikan dengan A. Ini persamaan horizontal. Pada arah vertikal T4 gitu ya. T4 dengan T3 dengan M3. Maka T4 dikurangi T3 ya, itu sama dengan MG. Nah itu. Ya. Ini diambil supaya ada perubahan tegangan tali, di sini juga ada perubahan tegangan tali. Maka ya M-nya ini yang diambil di sini, M-nya, maka M sama dengan T4 dikurangi T3 dibagi dengan G. Jadi persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua, ya, maka menjadi percepatannya itu tadi ini A sama dengan T2 dikurangi T1 dikurangi T2 dibagi dengan M,
ini M-nya, maka persamaannya menjadi ini dibalik ya. Maka G dibagi T4 dikurangi T3 kan itu ya. Maka A sama dengan T1 dikurangi T2 dibagi T4 dikurangi T3 dikalikan dengan G. Jadi percepatan yang diambil sesuai dengan pergerakan mobil adalah perbandingan perubahan tegangan tali mendatar dibagi perubahan tegangan tali vertikal dikalikan dengan percepatan gravitasinya. Ini yang diinginkan, percepatan yang diperbolehkan ya, pada waktu sistemnya demikian. Kemudian yang B, jaraknya berapa pada mobil dalam waktu T. Sehingga S sama dengan setengah AT kuadrat. Persoalannya tadi ya, mula-mula diam, kemudian dipercepat kan itu. Maka V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0T-nya sama dengan 0 sehingga menjadi setengah AT kuadrat. Maka S-nya ya, itu sama dengan setengah perkalian dari perbandingan T1 dikurangi T2 dibagi T4 dikurangi T3 ya. Ini A-nya diganti dengan G karena ini persamaannya sudah memiliki G dikalikan dengan T dikuadratkan. Ya, terhadap atau sembarang waktu. Jarak sembarang waktu. A-nya T2, T1 dikurangi T2 dibagi T4 dikurangi T3 dikalikan dengan G, kemudian dimasukkan persamaannya ke sini. Maka ini adalah jarak yang ditempuh benda pada sembarang waktu dari sistem 4 tegangan tali yang menjaga sebuah balok dipercepat dengan percepatan A. Inilah yang dapat kita simpulkan bersama-sama dari soal nomor 1 sampai soal nomor 2. Ya. Semoga kita bisa memahami semua dan kita lebih mudah belajar OSN Fisika. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.